Wahyu. Saya dan teman saya akan mempresentasikan hukum teknologi dan informasi dengan mata kuliah hukum bisnis dengan dosen pengampu Ibu Diah Puji Astuti SHMH yang beranggotakan Dinda Trunista Dewi Cahyaningrum dengan NIM 209222248. Yang kedua, Ia Mulia Rahmi 209222252. Pengertian teknologi informasi. Pada saat ini, orang seringkali menyebutkan bahwa kehidupan kita sekarang ini tidak lepas dari teknologi informasi. Namun sebenarnya apa yang dimaksud dengan kata tersebut? Ada yang menyebutkan bahwa teknologi informasi identik dengan komputer. Lalu, apakah sebenarnya telepon seluler juga merupakan bagian dari teknologi informasi? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan seperti itu sering dilontarkan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tentunya kita terlebih dahulu harus memahami pengertian sebenarnya dari istilah teknologi informasi. Selanjutnya, untuk memperoleh informasi, maka ada beberapa mekanisme atau fungsi yang dimiliki oleh teknologi informasi. Ada 6 fungsi pokok, yaitu 1. Menangkap, memperoleh representasi informasi dalam bentuk yang memungkinkan untuk transmisi. Yang kedua, mengirimkan, memindahkan informasi dari satu tempat ke tempat. 3. Simpan, pindahkan informasi ke tempat tertentu untuk pengambilan. 4. Ambil, temukan informasi spesifik yang saat ini dibutuhkan atau disimpan. 5. Memanipulasi, membuat informasi baru dari informasi yang ada melalui meringkas, menyetir, menata ulang, memformat ulang, atau jenis seperti ini. 6. Menampilkan informasi kepada seseorang. Yang selanjutnya, menghindarkan atau branding. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa komponen utama sistem teknologi informasi adalah branding. Yang ke-1, perangkat keras atau hardware. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Dan yang ketiga, komponen atau branding. Peranan teknologi informasi pada masa kini tidak hanya diperuntukkan bagi organisasi atau perusahaan, melainkan juga untuk kebutuhan perseorangan. Bagi organisasi atau perusahaan, teknologi informasi dapat digunakan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Sedangkan bagi perseorangan, maka teknologi informasi dapat digunakan untuk mencapai keunggulan diri, termasuk untuk promosi diri dan mencari pekerjaan. Selanjutnya, manfaat teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi telah memberi pengaruh besar dalam sebuah aspek. Bukan hanya digunakan dalam bidang pendidikan untuk mempermudah kegiatan belajar, namun teknologi informasi juga digunakan sebagai salah satu strategi bisnis untuk mendapatkan keuntungan. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berikut manfaat teknologi di berbagai bidang. 1. Bidang kesehatan. Manfaat teknologi informasi sangat jelas dalam perbaikan manajemen di klinik atau di jika dulu pencatatan riwayat kesehatan pasien hanya ditulis dalam sebuah kertas dan pencatatan juga dilakukan dan diarsipkan di komputer. Sekarang pesan pelayanan kesehatan atau health adalah suatu layanan masyarakat dalam bentuk aplikasi teknologi informasi dan komunikasi yang terhubung dengan keseluruhan elemen fungsional pendukung sektor kesehatan sebagai basis utama. Pelayanan ditunjukkan terutama untuk pendaftaran nomor antrian secara online. Hukum telematika dan hukum siber. Skerbel adalah rezim hukum baru yang di dalamnya memiliki berbagai aspek hukum yang sifatnya multidisiplin. Skerbel juga diartikan sebagai hukum telekomunikasi multimedia dan informatika telematika. Pengertian ini menunjukkan sifat konvergentif dari communication, computing, content, dan community, sehingga Skerbel membahas dari teknologi dan informasi secara konvergensi.
Definisi hukum telematika atau yang dikenal dengan Scribble adalah keseluruhan asas-asas, norma, atau kaidah lembaga-lembaga, institusi, dan proses yang mengatur kegiatan virtual yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Dan selanjutnya yaitu pengertian Scribble adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari Scribler's Patch Law yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia script atau maya di negara yang telah maju dan negara berkembang dalam penggunaan internet sebagai alat untuk memfasilitasi setiap aspek kehidupan mereka. Perkembangan hukum dunia maya sudah sangat maju. Sebagai kiblat dari perkembangan aspek hukum ini, Amerika Serikat merupakan negara yang telah memiliki banyak perangkat hukum yang mengatur dan menentukan perkembangan Scribble ketiga. Kegiatan siber meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis, untuk ruang siber sudah tidak pada tempatnya lagi untuk mengategorikan sesuatu dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional untuk dapat dijadikan objek dan perbuatan. Sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum. Kegiatan siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata dalam kegiatan komersial, atau antara lain dikenal adanya dokumen-dokumen elektronik yang kedudukannya disertakan dengan dokumen-dokumen yang dibuat di atas kertas. Perkembangan teknologi, komunikasi, dan informasi yang begitu pesat dengan segala fasilitas menunjangnya dalam peradaban manusia modern saat ini telah membawa kita memasuki era baru yang disebut sebagai era digital age. Berbagai bidang kehidupan akhirnya dirambah oleh kemajuan ICT tersebut. Perkembangan teknologi komunikasi massa yang menekankan pada komunikasi antara individu manusia secara langsung. Seperti halnya pada penggunaan telepon mengalami kemajuan yang sangat berarti dengan dikenal yang digunakannya telepon bergerak atau yang lebih dikenal dengan cellular phone. Dalam perkembangan teknologi informasi kemudian dikenali internet sebagai salah satu media untuk berkomunikasi. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami.